Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama Miss Maria. Kali ini kita akan membahas pelajaran tema 6, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu supaya siswa dapat menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Yang kedua, menjelaskan informasi penting dari teks eksplanasi. Yang ketiga, menjelaskan benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Yang keempat, mengidentifikasi cara-cara untuk menghambat atau mempercepat perpindahan kalor pada benda. Dan yang kelima, menjelaskan ciri-ciri gambar cerita pada sampul depan buku. Kita masuk materi yang pertama, kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Sebelumnya, yang termasuk media cetak adalah buku, ensiklopedia, koran, majalah, dan buletin. Dan yang disebut media elektronik yaitu berupa buku elektronik atau e-book. Untuk mengingat informasi dari suatu teks dapat dilakukan dengan mengetahui kata kuncinya. Kemudian, kata kunci artinya adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Jika belum mengetahui makna kata kunci, kalian dapat mencarinya di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan apabila kalian tidak memilikinya, kalian bisa mencarinya di internet, tentunya dengan pendampingan dari orang tua atau orang yang lebih tua di rumah. Perhatikan teks eksplanasi berikut ini. Berjudul Pelangi. Pelangi merupakan suatu busur spektrum besar yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi juga dianggap sebagai gejala optik dan meteorologi berupa cahaya beraneka warna saling sejajar yang tampak di langit atau medium lainnya. Pelangi tampak sebagai busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon pada suatu saat hujan ringan. Pelangi juga dapat dilihat di sekitar air terjun yang jelas. Pelangi dan efek cahaya lain di langit disebabkan oleh cahaya yang membias dan menyimpang menjauhi partikel. Saat matahari terbenam, langit menjadi merah karena sinar matahari lewat melalui atmosfer yang jauh lebih tebal daripada ketika matahari berada tinggi di langit pada siang hari. Pelangi tidak akan tampak pada malam hari atau ketika cuaca mendung. Hal itu terjadi karena pelangi merupakan hasil dari pembiasan cahaya. Pada mulanya, cahaya matahari melewati sebuah tetes hujan. Kemudian dibelokkan atau dibiaskan menuju tengah tetes hujan sehingga memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar, tapi dari sisi yang berlawanan dengan si pengamat. Posisi si pengamat harus berada di antara matahari dan terkesan air dengan matahari di belakang orang tersebut. Matahari, mata si pengamat, dan pusat busur pelangi harus berada dalam satu garis lurus. Cahaya dengan panjang gelombang terpendek seperti ungu terdapat di bagian kurva, dan yang memiliki panjang gelombang terpanjang seperti merah terdapat pada bagian luar. Berdasarkan teks eksplanasi pelangi, kita memperoleh kata kuncinya. Kita sebutkan kata kuncinya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesianya ya, maknanya. Yang pertama kita peroleh adalah pelangi. Artinya berdasarkan KBBI, lengkung spektrum warna di langit tampak karena pembiasan sinar matahari oleh titik-titik hujan atau embun. Yang kedua, langit. Ruang luas yang terbentang di atas bumi tempat beradanya bulan, bintang, matahari, dan planet yang lain. Cahaya, sinar atau terang dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan, lampu yang memungkinkan mata menangkap bayangan benda-benda di sekitarnya. Yang keempat, matahari. Benda angkasa, titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari. Hujan, titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Keenam, sinar.
merupakan pancaran terang atau cahaya. Informasi penting dari teks eksplanasi. Cara menemukan informasi penting pada teks eksplanasi adalah: yang pertama, membaca dengan cermat, membuat pertanyaan menggunakan kata tanya. Nah, kata tanya ini sudah sering Miss jelaskan atau Miss beritahukan dari kelas 4 kemarin, yaitu adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berikut kita peroleh pertanyaan setiap paragraf dari teks pelangi yang sudah kita baca. Jadi paragraf pertama, pertanyaan yang kita peroleh adalah: bagaimana terjadinya pelangi? Jawabannya adalah: terjadi karena pembiasan cahaya oleh butir-butir air. Kemudian paragraf kedua, pertanyaannya, apa warna yang dihasilkan pelangi? Jawabannya, warna spektrum. Paragraf 3, pertanyaannya, kapan pelangi dapat terlihat? Jawabannya adalah saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Jadi, berdasarkan pertanyaan dan jawabannya itu, kita memperoleh informasi penting. Pelangi terjadi karena pembiasan cahaya oleh butir-butir air yang menghasilkan warna spektrum dan hanya bisa dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Jadi itulah anak-anak cara mencari kata kunci, cara mencari informasi penting berdasarkan teks eksplanasi. Selanjutnya kita ke muatan IPA, yaitu benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Jika pada pembelajaran kita sebelumnya kita belajar tentang jenis-jenis perpindahan kalor, kali ini benda-benda apa saja yang bersifat menghambat dan mempercepat kalor. Yang pertama ada benda yang disebut dengan isolator. Isolator adalah penghantar panas yang buruk. Contoh-contohnya adalah kayu kering, berlian, oli, karet, gelas. Kemudian konduktor. Konduktor adalah penghantar panas yang baik. Contoh-contoh benda konduktor yaitu air laut, besi, emas, tembaga, dan perak. Cara menghambat atau mempercepat perpindahan kalor pada benda. Nah, kali ini Miss ambil satu contoh percobaan. Yang kita perlukan adalah gelas yang berisi air panas. Kemudian kita memiliki satu batang kayu, satu batang besi, dan satu batang plastik. Kita masukkan ke dalam air panas tersebut. Apa yang terjadi? Yang pertama, berdasarkan percobaan di samping, ujung satu yaitu batang kayu tidak akan panas karena kayu merupakan benda isolator yang menghambat perpindahan kalor. Berdasarkan percobaan di samping, ujung dua atau batang besi akan panas karena besi merupakan benda konduktor, yaitu mempercepat perpindahan kalor. Kemudian, berdasarkan percobaan di samping, ujung tiga atau batang plastik tidak akan panas karena plastik merupakan benda isolator yang menghambat perpindahan panas. Jadi kesimpulannya, berdasarkan percobaan sederhana yang kita lakukan di atas, benda yang mempercepat perpindahan kalor adalah benda konduktor, yaitu batang besi, sedangkan batang kayu dan batang plastik adalah benda isolator karena menghambat perpindahan panas. Selanjutnya, kita ke muatan bahasa Inggris. Selanjutnya kita ke muatan SBDP, yaitu tentang ciri-ciri gambar cerita pada sampul depan buku. Bagaimana kita mengetahui ciri-cirinya tersebut? Yang pertama, gambar berisi tentang isi buku. Yang kedua, gambar yang disajikan harus menarik. Yang ketiga, terdapat judul buku yang ditulis dengan ukuran huruf lebih besar dari tulisan lainnya, nama penulis dan nama penerbit buku. Yang keempat, warna yang digunakan dapat menarik perhatian pembaca. Selanjutnya,
Perhatikan gambar di samping. Nah, gambar tersebut termasuk gambar cerita binatang yang ada di sampul buku. Gambar tersebut berisi ilustrasi beberapa binatang yang ada di hutan. Gambar tersebut menunjukkan kehidupan makhluk hidup yang ada di lingkungan alam. Baiklah anak-anak, terima kasih. Anak-anak sudah menyimak penjelasan pembelajaran ini, dan tugas yang harus kalian lakukan adalah buka buku modul tematiknya, tema 6, subtema 3, halaman 30, pembelajaran 1 dan 2. Kalian buat jawabannya di kertas lembaran ya anak-anak. Selamat mengerjakan, tetap semangat, dan sampai jumpa.